Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, setelah kita mendengar kisah ayahanda Umar bin Khattab, kita mendengar tentang kisah ayahanda Abu Bakar, rasa-rasanya 14 hari itu nggak cukup kita bercerita dengan anak-anak kita. Kita rasanya nggak cukup melihat berbinarnya mata anak kita, mendengarkan ketakjuban kehebatan ayahanda Abu Bakar, ayahanda Umar. Rasanya kita mau menambah hari lagi, rasanya banyak yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Satu yang berikut ini yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita, yang akan menentukan seperti apa ke depan anak-anak kita, yang akan menentukan seperti apa bangsa ini, yaitu jujur. Berikut ini Kak Dwi akan menceritakan Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang Masya Allah jujurnya luar biasa. Mudah-mudahan anak kita nanti akan menjadi jujur seperti Ka'ab. Selamat menyaksikan. Adakah hukuman buat orang yang jujur? Memang ada. Ada. Siapa dia? Dia adalah sahabat Rasulullah, namanya Ka'ab bin Malik. Suatu ketika datang pengumuman perang, jihad fi sabilillah. Maka kemudian Rasulullah mengutus orang untuk memanggil kaum muslimin untuk siap-siap berangkat berperang. Di kota Madinah, tentu saja orang-orang beriman akan selalu menyambut seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada saja orang-orang munafik yang mereka, ya Rasulullah kami izin, mereka tiba-tiba yang tadinya sudah siap kemudian membatalkan kepergian mereka. Ada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu ketika mendengar seruan hayyalal jihad, hayyalal jihad, hayyalal jihad, wah dia sudah semangat. Dia akan mempersiapkan kuda terbaik, dia akan mempersiapkan semua perlengkapan perang, dia akan memilih. Ketika dia sudah berangkat ke pasar, tiba-tiba dia melihat ada kebun kurma. Wah, indah sekali. Ini udah lagi musim panen nih kurmanya nih. Dia melihat-melihat sampai lupa. Dia pulang, dia lupa tujuan dia ke pasar adalah membeli kuda, mempersiapkan perlengkapan perang. Besoknya dia berangkat lagi ke pasar. Tapi selalu ketika melihat kebun kurma itu, wah ini suasana yang sayang ini, kalau tiba-tiba berperang, kurmanya siapa yang metik? Dia lupa sama tujuan pertama, bahwa dia harus ke pasar untuk mempersiapkan perlengkapan perang dan kuda terbaiknya. Sampai kemudian dia menunda, sampai ternyata Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat ke medan perang. Kata Ka'ab bin Malik, aku masih bisa menyusul. Dia pergi ke pasar lagi, tapi ternyata sekali lagi dilupakan. Dia tidak berangkat juga. Sampai akhirnya udah terlambat, nggak mungkin dia akan menyusul. Maka ketika sudah terlambat itu, Ka'ab bin Malik merasa menyesal sekali. Bagaimana mungkin panggilan berjihad kok dia nggak ikut? Kenapa dia nggak bisa mempersiapkan? Padahal kata Ka'ab bin Malik, dia pernah bilang, waktu itu sebenarnya aku bisa menyiapkan kuda terbaik, perlengkapan perang terbaik, tapi tidak berangkat. Sampai kemudian setelah beberapa waktu lama, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Ini ketika Rasulullah dan para sahabat sudah menuju medan pertempuran. Rasulullah bertanya, kok tidak ada Ka'ab bin Malik? Ada yang tahu dia di mana? Sahabat? Nggak ada yang tahu. Kemudian ketika perjalanan pulang, semua orang-orang mulai mempersiapkan, terutama orang-orang munafik mempersiapkan alasan. Ka'ab bin Malik bingung, apa yang harus aku katakan? Aku tidak berangkat berperang bersama Rasulullah. Aku kalau mengikuti orang-orang munafik bisa saja, karena emang waktu itu yang nggak ikut perang itu cuma dua, orang munafik atau orang-orang yang mendapat uzur, dia sakit atau sudah tua. Maka Ka'ab bin Malik apakah masuk di dalam keduanya? Dia sehat, tidak sakit, dia masih muda. Dia ketakutan, kenapa? Jangan-jangan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Maka kemudian ketika Rasulullah pulang, kebiasaan Rasulullah nih kalau pulang dari perang, pertama yang dia datangi bukan langsung pulang ke rumah, tapi ke masjid, sholat 2 rakaat, dan menunggu orang-orang yang tadinya siap berperang, kemudian mereka membatalkan keberangkatan mereka. Maka datanglah orang-orang munafik ini. Ada yang bilang, ya Rasulullah, aku tidak ikut berperang karena aku harus menjaga ayahku yang sedang sakit. Ada lagi, ya Rasulullah, aku sedang sakit. Semuanya dimaafkan sama Rasulullah SAW.
Giliran Ka'ab bin Malik, itu ada dikit lagi tuh, sedang antrian. Teman-temannya bilang, udah Ka'ab, kamu bikin alasan aja, Rasulullah pasti percaya. Hampir-hampir saja Ka'ab bin Malik tuh ketika sudah di hadapan Rasulullah SAW, hampir saja dia mengucapkan perkataan alasan. Tapi kemudian Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling pintar dalam membuat alasan. Aku yakin kalau aku bisa membuat alasan, engkau pasti percaya. Tapi sesungguhnya aku akan mengatakan kepadamu sesuatu yang sangat jujur ya Rasulullah. Ada apa wahai Ka'ab bin Malik? Ya Rasulullah, aku tidak ikut berperang. Aku tidak ikut mempersiapkan perbekalan perang karena sesungguhnya ada rasa malas di dalam hatiku sehingga tertunda sehingga aku tidak ikut berperang. Apa kata Rasulullah? Baik, tunggu hukuman dari Allah dan Rasulnya. Ka'ab bin Malik jujur, tapi malah mendapatkan hukuman. Kira-kira apa hukumannya? Begitu selesai keluar dari masjid, orang-orang itu langsung bilang, aduh Ka'ab gimana sih? Kamu kan sebenarnya bisa nih, kita aja selamat nih, gak bakal dihukum. Rasulullah percaya. Kata Ka'ab bin Malik, aku gak bisa. Aku gak bisa berdusta di hadapan Rasulullah. Maka kemudian datanglah kabar bahwa Ka'ab bin Malik diisolasi. Bukan di karantina, bukan. Tapi tidak boleh ada yang mengajak bicara kepadanya. Maka semua di kota Madinah itu kemudian tidak ada yang mengajak bicara kepada Ka'ab bin Malik. Wah, sampai-sampai nih suatu ketika Ka'ab bin Malik sholat di samping Rasulullah. Kemudian selesai sholat, Ka'ab bin Malik mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah langsung berpaling muka, nggak mau menjawab salam. Betapa sedihnya hati Ka'ab bin Malik. Mengucap salam tapi nggak dijawab. Itu dijalani oleh Ka'ab bin Malik berhari-hari sampai begitu banyak datang godaan. Tiba-tiba datang utusan dari luar kota Madinah. Dia mencari adakah orang yang bernama Ka'ab bin Malik. Ini orang asing, utusan Romawi. Oh ada di sana. Silakan, dia ada di sana. Maka ditemuilah Ka'ab bin Malik oleh utusan dari Romawi tadi. Apa keperluan Tuan? Kata Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, kami mendengar katanya engkau dihukum oleh pemimpinmu Muhammad Rasulullah. Ya, ikut kami saja. Ikut kami pergi ke negeri Romawi karena sungguhnya kamu di sini dicuekin, kamu di sini dihukum. Pergi kepada kami saja. Apa kata Ka'ab bin Malik? Silakan kalian pergi. Kalian pergi dari hadapanku. Aku lebih cinta Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Bayangin teman-teman, jujur dihukum, tiba-tiba ada datang orang menawarkan kekayaan, menawarkan hijrah gitu, tapi ditolak sama Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai tuh dia punya saudara sepupu, begitu juga dicuekin juga. Sampai tiba di satu hari, kabarkan kepada Ka'ab bin Malik, kata Rasulullah, dia harus berpisah dari istrinya. Hah? Kata Ka'ab bin Malik, apakah maksudnya berpisah itu dia tidak boleh tinggal bersama istrinya? Istrinya suruh pulang ke rumah orang tuanya. Bertambah-tambahlah kesedihan Ka'ab bin Malik. Tadinya dia mungkin masih bisa cerita kepada istrinya, dia masih bisa mengeluh, tapi sekarang dia benar-benar sendirian. Sampai itu udah 30 hari, tiba-tiba disuruh ditambah lagi diisolasi. Yang tadinya dia masih bisa bercerita sama orang lain, sekarang benar-benar nggak ada tempat lagi untuk curhat. Sampai waktu yang tidak bisa dia tentukan. Kebayang nggak teman-teman? Jujur, malah dihukum. Sampai kemudian di hari yang ke-40, tiba-tiba datang utusan Rasulullah. Ketika itu Ka'ab bin Malik baru saja selesai sholat. Didatang utusannya. Wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik. Ada apa ini? Kok biasanya kan nggak ada yang ngajak aku bicara, tiba-tiba ada utusan bertanya kepadaku, wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya engkau sangat berbahagia hari ini. Kenapa? Kata Rasulullah, engkau diampuni. Aku diampuni. Itu langsung saking senangnya Ka'ab bin Malik, dia buka bajunya. Nih, baju aku buat kamu. Padahal dia nggak punya baju lagi selain yang dia pakai. Tapi dia pakai lagi. Kemudian dia datang, pengen ketemu sama Rasulullah. Itu sepanjang perjalanan menuju masjid dia ingin ketemu Rasulullah, itu semua sahabat berbaris. Selamat wahai Ka'ab bin Malik, selamat wahai Ka'ab bin Malik, selamat wahai Ka'ab bin Malik. Itu sampai ketika bertemu dengan Rasulullah, dia lihat wajahnya Rasulullah yang seindah bulan purnama itu tersenyum. Kemudian
Dia mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab, selamatlah. Selamat ini adalah hari yang terbahagia, hari yang paling berbahagia setelah kamu dilahirkan dan kamu masuk ke dalam Islam." "Apa itu wahai Rasulullah?" "Engkau telah diampuni." "Apakah aku diampuni olehmu atau oleh Allah wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Langsung Ka'ab bin Malik memeluk Rasulullah dengan bercucuran air mata. Semua sahabat yang melihat semuanya terharu. Itu kata Ka'ab bin Malik, itulah satu-satunya pertempuran, satu-satunya peperangan yang tidak pernah diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Setelah itu dia selalu hadir dalam setiap perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, luar biasa. Masya Allah, bagaimana kejujuran Ka'ab bin Malik itu justru mengangkat derajat dia, justru meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Assalamualaikum.